Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kitabul Iman. Hadis 115 belum selesai. Hadis 115. Sesungguhnya babnya itu bab masuk bab iman, babnya bab melihat Allah. Kan Allah itu ada, pasti ada, buktinya nyata. Dan kemudian kita meyakini keberadaan Allah, adanya Allah. Tapi di mana Allah itu? Dan bisakah manusia itu melihat Allah? Ini masalahnya. Itu. Kalau ada tentu bisa dilihat. Kalau bisa, kapan bisa melihatnya? Ini sebuah informasi yang mahal. Kalau diuangkan nilainya sangat tinggi. Berita yang sesungguhnya, yang akurat, yang pasti kebenarannya yaitu wahyu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin berita tentang melihat Allah itu dari Jawa Pos, dari majalah Tempo, itu tidak bisa. Ini dari hadis. Garis besar, manusia di dunia belum ada yang bisa melihat Allah. Itu secara garis besar. Dalilnya bisa dicatat surat Al-An'am ayat 103. Jadi manusia sementara di bumi tidak ada yang bisa melihat Allah. Dalilnya surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam kurung 6 ayat 103. Surat Al-An'am ayat 103. Dan surat Al-A'raf. Dan surat Al-A'raf ayat 143. Dan surat Al-A'raf ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf surat yang ke-7. Kedua ayat itu menerangkan bahwa manusia di dunia ini gak bisa melihat Allah. Yang surat Al-An'am la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu yang surat Al-An'am, la tudriku, gak bisa mencapai. La tudriku adraka yudriku, mencapai. La tudriku, tidak mencapai. Al-absara, penglihatan. Jadi gak bisa mencapai penglihatan kita, melihat Allah gak bisa. Itu. Sekalipun ada, jangankan Allah, hawa itu ada, udara itu ada. Tapi mata kita nggak mencapai melihat hawa atau udara itu. Kita hanya bisa melihat reaksi dari keberadaan udara.
jin itu ada di depan kita, di samping kita. Tapi mata kita enggak mencapai bisa melihat jin. Sekalipun di dalam ilmu tauhid, jin itu masuk kepada kategori ghaib majazi. Malaikat itu ada, tapi mata kita enggak bisa mencapai penglihatan kita pada malaikat yang terus mengikuti dan merekam kita. Itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah itu ada, tetapi mata kita tidak bisa mencapai, la tudriku, tidak mencapai al-absara, penglihatan. Wa sedang dia Allah itu yudriku, mencapai al-absar, penglihatan kita. Kita nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Itu surat Al-An'am ayat 103. Sedang surat Al-A'raf 143, Musa kepingin melihat Allah. Musa, Nabi Musa, Nabi. Falamma qada, maka tatkala telah sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada Musa, Musa kepingin melihat Allah. Rabbi, hari ini ya Allah, tunjukkan aku ya Allah, agar aku bisa melihat Engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, lantaroni, Musa, kamu enggak bisa melihat aku. Tapi ayat itu, jika kamu ingin melihat aku, pergi kamu ke Tur sana. Kamu lihat gunung Tur itu, sampai nanti manakala gunung itu tetap berada di depanmu, nah di situ kamu akan melihat aku. Nah, setelah sampai di dekat Tur, gunungnya hancur, tau. Wah. Musa tersungkur pingsan. Tersungkur pingsan. Jadi gak bisa, gak sempat melihat Allah, gak bisa. Falamma afaqa, setelah Musa sadar, Musa betul-betul mohon ampun kepada Allah atas kelancangannya itu. Itu surat Al-A'raf ayat 143. Lalu wong manusia itu ingin keburu-buru kan seperti itu. Lalu kapan kita bisa melihat Allah itu kapan? Nah, hadis yang sedang kita baca sejak 2 nomor ini, 114, 115, ini yang menerangkan nanti di surga kita bisa melihat Allah. Kita orang-orang yang beriman waktu di surga bisa melihat Allah. Melihat Allah itu pun ada tingkatannya. Katanya orang yang berada di surga tingkat tinggi itu yang paling mulia, terhormat, bisa melihat Allah 1 hari 2 kali, dan itu kemuliaan, kebahagiaan orang ahli surga saat melihat Allah. Nah itu, ini dalilnya. Jadi berita ini nggak bisa kita terima dari Jawa Pos, Tempo, koran yang lain, itu tidak bisa, hanya dengan wahyu. Oleh karena itu kita perlu belajar Al-Quran dan hadis, mengkaji Al-Quran dan hadis. Itu informasi yang tidak bisa dibeli, mahalnya tidak ternilai. Cuma sayang kita kaum muslimin nganggep enteng, murahan, sak beri, sak enake, ono sing sampai sak ngantuke deh. Itu kurang menilai harga sebuah ilmu wahyu ya. Kita sebetulnya sudah sampai separuh hadis ini. Cuma saya khawatir saya nerangkan ketapluk-ketapluk tapi jamaah nggak ngerti, itu yang saya khawatir ya.
Ngerti nggak yang kita baca kemarin kata per kata itu? Itu. Insya Allah paham semua ya kan, sudah pelan-pelan ya, dan pelan-pelan kata per kata itu. Kita ajak memahami apa maunya Rasulullah bersabda itu apa. Ya memang susah. Kalau Nabi menerangkan kepada kita iwak lele itu kan gampang. Mereka biasa dipangan gitu. Pak mujair gitu. Tahu tempe. Ini menerangkan sesuatu yang enggak terlihat gitu. Di jembatan Suramadu banyak yang bisa ke sana lihat. Tapi justru yang membentang di Jahanam itu diterangno ya apa itu. Nah, Nabi menerangkannya. Ini saya mulai cepat dari awal apa langsung di tengah-tengah ya? Ini gimana musyawarahnya? Apa? Nyambung ya. Tapi nanti kalau diawali dari pertama kayak baru lagi mungkin. Bagaimana? Apa? Dari awal yang sudah agak cepat ya, sampai nanti tengah yang baru ya. Sudah mau nggak ada ruginya aja kan ya, dari awal. Bismillah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau hadis Abi Sa'id itu dibaca Abi. Kalau sendiri ya Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Hurairah umpama. Tapi kalau tidak ada annya Abu. Qala iya Abu Sa'id berkata, kulna, kami bertanya, ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro, apakah kami bisa melihat Rabbana Tuhan kami yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Qala, beliau menjawab, hal tudoruna, apakah kalian terganggu, terhalang fi ru'yati syamsi, dalam ru'yati syamsi, melihat matahari, wal qamari, dan bulan, idza kanat, jika adalah sohwan, cuaca terang, sohwan, terang, artinya cuaca terang. Kulna, kami menjawab, lah, tidak ya Rasul, tidak ada yang menghalangi melihat matahari bulan, cuacanya terang, enggak mendung, enggak malam. Qala, beliau bersabda selanjutnya, nah kalau begitu fa innakum, sesungguhnya kalian, la tudoruna, tidak terhalang, tidak terganggu, sama fi ru'yati rabbikum, dalam melihat Tuhan kalian, yauma idzin, hari itu. Kalau yauma idzin, hari itu, illa, kecuali kama, sebagaimana, tudoruna, kalian terhalang, fi ru'yatihima, di dalam melihat keduanya. Jadi tidak ada yang menghalangi kalian dalam melihat Tuhan kalian pada hari kiamat, kecuali sebagaimana kalian terhalang manakala kalian melihat bulan dan matahari di siang hari dalam cuaca yang terang.
Jadi nampak welo-welo terang jelas dengan mata kita nanti pada hari kiamat kalau sudah berada di dalam surga itu. Sumaqala kemudian ia bersabda, Nabi bersabda, yunadi, saat itu nanti pada hari kiamat ada yang menyeru, yunadi, nada yunadi, menyeru. Siapa yang menyeru? Munadin, seorang penyeru. Ada suara yang menyeru. Suara itu bunyinya liyadhab, supaya pergi kullu qaumin, setiap kaum, ilama, kepada apa yang kan dulu waktu di dunia ya'buduna, mereka menyembah. Nah, jadi saat berada di hari kiamat itu nanti ada suara yang menyeru, silakan kalian pergi menuju ke Tuhan-Tuhan yang dulu kalian sembah. Ma apa ini Tuhan-Tuhan, ma apa ini Tuhan-Tuhan. Fayadhabu, maka pergilah ashabus salib, penyembah salib. Sahibun jamaknya ashab. Sahib itu bisa berarti teman, sahabat. Sahib bisa berarti pemilik, pemilik. Sahibul bait, pemilik rumah. Sahibul hajat, pemilik acara. Sahib asab bisa berarti penghuni. Ashabul jannah, ashabun nar. Sahib di sini artinya ashabus salib, artinya orang-orang yang menyembah salib, yaitu orang Kristen. Pergi ma'asalibihim, dengan salib mereka. Nah, jadi bawa mereka pergi ke salib mereka. Wa ashabul authan, dan penyembah-penyembah berhala authan, ma'ausanihim, beserta berhala-berhala mereka. Wathanun jamaknya authan. Wa ashabu kulli aliyatin, dan penyembah-penyembah semua Tuhan-Tuhan, ma'alihatim, bersama Tuhan-Tuhan mereka. Artinya aliyah di sini aja berhala. Ada yang menyembah dedemit, ada yang menyembah setan, itu kan ada yang penyembah setan itu, penyanyi tokoh pencipta penyembah setan itu mbahnya Presiden Amerika. Itu siapa namanya itu? Hah? Sebelum Obama, Bush, bapaknya George Bush itu pendiri penyembah setan. Mereka akan datang bersama berhala setan mereka. Hatta yabqa, sehingga yabqa tinggal sisa man, orang karena ya'budullah, yang menyembah kepada Allah. Jadi yang menyembah salib, mereka pergi dengan salibnya. Yang menyembah berhala, pergi dengan berhalanya. Yang menyembah berhala-berhala Tuhan-Tuhan yang lain, mereka sudah pergi. Pergi kemana? Ke neraka. Kata yabqa, sehingga masih tersisa. Yang sisa itu siapa? Mangkana ya'budullaha, orang yang menyembah Allah. Min barrin, dari orang-orang yang baik. Au fajir,